Pernahkah Anda mendengar tentang kampung gaib? Tempat di mana dunia nyata dan dunia lain bertemu, membawa siapa saja yang tersesat ke dalam dimensi yang tak terjelaskan. Malam itu, dengan niat sederhana mencari rezeki, aku justru mendapati diriku berada di tengah pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah kisah nyata yang tak akan pernah kulupakan. Bersiaplah. Karena perjalanan ini akan membawa kita ke tempat yang tak seharusnya dijamah manusia. Malam itu aku memutuskan untuk mengambil rute baru. Sebuah dorongan aneh memaksaku keluar dari jalur yang biasa kulalui untuk berjualan bakso. Biasanya, aku hanya menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar kampung, cukup aman dan sudah kuakrabi sejak lama. Tapi malam itu, entah kenapa, aku merasa yakin mencoba jalur baru bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Aku mendorong gerobak bakso perlahan, mendengar suara roda yang berderit di atas jalan berbatu. Suara itu satu-satunya yang menemani kesendirian di tengah malam yang mencekam. Langit malam tampak gelap, tanpa bintang. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, dan setiap langkah terasa seperti membawa beban yang lebih berat dari biasanya. Setelah beberapa saat, aku menyadari suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berhembus, hanya suara roda gerobakku yang terdengar jelas. Aku mulai merasa aneh, namun tetap melangkah maju, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian, aku mencium aroma yang tidak biasa. Bau bunga layu bercampur dupa terbakar menyusup ke hidungku. Bau itu begitu kuat hingga membuatku ingin muntah. Jantungku mulai berdegup kencang, tapi aku tetap memaksa kaki ini untuk melangkah. Pikiranku dipenuhi oleh perasaan takut yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Ketika aku akhirnya sampai di sebuah desa, suasana berubah menjadi lebih menyeramkan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara kehidupan. Dari balik jendela, aku melihat bayangan samar yang mengintip. Begitu aku menyadari kehadiran mereka, bayangan itu langsung menghilang. Punggungku terasa dingin. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Di tengah rasa takut itu, seorang pria tua muncul dari kegelapan. Dia mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap dengan ikat kepala dan sandal. Dengan suara pelan, dia memintaku menyajikan semangkuk bakso. Meski seluruh tubuhku bergetar, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyendok bakso ke dalam mangkuk dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Saat dia mulai makan, aku menyadari sesuatu yang janggal. Orang-orang lain tiba-tiba muncul, mengelilingiku. Mereka tersenyum, tapi senyum itu terasa kosong, tanpa jiwa. Tubuh mereka terlihat aneh, kulit pucat, dan beberapa dari mereka tampak tidak memiliki bayangan. Aku ingin lari, tapi tubuhku terasa terkunci di tempat. Ketakutan mencapai puncaknya ketika aku menyadari bahwa mereka bukan manusia. Wajah-wajah mereka perlahan berubah menjadi lebih menyeramkan. Beberapa di antaranya bahkan menunjukkan bentuk tulang yang mencuat dari kulit. Aku mencoba membaca doa-doa dalam hati, berharap ada kekuatan yang bisa menyelamatkanku. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah kabut. Bisikan-bisikan yang menusuk telinga membuatku semakin panik. Di tengah kebingungan itu, aku melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Aku tahu, itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Dengan sisa-sisa keberanian, aku berlari menuju cahaya tersebut. Sosok-sosok menyeramkan itu tampak semakin mendekat, seakan mencoba menarikku kembali ke dalam kegelapan. Tapi aku tidak peduli, aku hanya fokus pada cahaya itu. Saat hampir mencapai cahaya, aku melihat seorang wanita berdiri di ujung jalan. Dia mengenakan pakaian serba putih, tampak tenang di tengah suasana yang mencekam. Wajahnya samar, tapi ada sesuatu yang membuatku percaya padanya. Wanita itu mengulurkan tangan, seakan memintaku mengikutinya. Dengan langkah ragu, aku mengikuti dia. Perlahan, suasana berubah. Kabut yang pekat mulai memudar, dan aku melihat jalan setapak kecil yang tampak familiar. Wanita itu menunjuk ke arah jalan tersebut. Ketika aku berbalik untuk berterima kasih, dia sudah menghilang. Sosoknya lenyap seolah terbawa angin malam.
Aku akhirnya berhasil keluar dari desa misterius itu. Tapi pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Setiap malam setelah kejadian itu, aku selalu dihantui oleh wajah-wajah menyeramkan dari penduduk desa gaib tersebut. Aku berhenti mengambil rute baru, bahkan tidak pernah lagi berjualan hingga larut malam. Trauma itu terlalu dalam untuk dilupakan. Kini, aku hanya bisa berbagi cerita ini sebagai peringatan. Tidak semua tempat bisa dijelajahi, dan tidak semua pengalaman harus dirasakan. Jika suatu saat Anda merasa ada dorongan aneh untuk melangkah keluar dari jalur biasa, pikirkanlah 2 kali. Siapa tahu, Anda bisa saja berakhir di tempat yang sama denganku. Sebuah desa yang bukan milik dunia kita. Seiring waktu berlalu, aku mulai mendengar cerita-cerita lain tentang desa misterius yang sama. Beberapa pedagang keliling, pengembara malam, hingga warga setempat yang mengaku pernah melihat hal-hal ganjil. Semua cerita itu memiliki kesamaan. Bau bunga layu, kabut tebal, dan sosok-sosok yang hanya muncul ketika seseorang tersesat atau melangkah terlalu jauh dari jalur yang biasa. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Kakekku, yang merupakan seorang sesepuh kampung, bercerita bahwa ada mitos lama tentang sebuah desa gaib yang berada di antara dunia manusia dan dunia lain. Desa itu hanya terlihat oleh mereka yang sedang dipilih atau yang tidak sengaja memasuki dimensinya. Desa itu bukan tempat sembarangan, kata kakek. Orang-orang yang masuk ke sana biasanya tidak pernah kembali. Kalaupun mereka selamat, mereka akan membawa pulang cerita-cerita yang sulit dipercaya. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang kembali biasanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku terdiam mendengar cerita itu. Aku tahu aku beruntung bisa keluar hidup-hidup, tetapi perasaan tidak nyaman tetap menghantuiku. Apakah aku benar-benar selamat? Ataukah ada sesuatu yang tertinggal dari desa itu yang terus mengikutiku? Beberapa malam kemudian, aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku kembali berada di desa tersebut, dikelilingi oleh sosok-sosok menyeramkan yang terus mengawasiku. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku terbangun dengan keringat dingin setiap kali mimpi itu datang. Tidur menjadi sesuatu yang menakutkan bagiku. Salah satu mimpi yang paling mengganggu adalah saat aku melihat wanita berbaju putih yang pernah membantuku keluar dari desa. Kali ini, dia tidak tersenyum seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat muram, seolah ingin memberitahuku sesuatu. Dalam mimpi itu, dia menunjuk ke arah gerobak bakso milikku. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tetapi perasaan gelisah semakin kuat. Aku memutuskan untuk memeriksa gerobakku. Pada malam yang tenang, aku membuka gerobak itu, mencari sesuatu yang mungkin aneh atau tidak pada tempatnya. Di sudut paling bawah, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah kain putih kecil yang tampak seperti kain kafan. Kain itu memiliki bau bunga layu yang sama seperti yang kucium di desa gaib. Dengan panik, aku membuang kain itu sejauh mungkin dari rumahku. Tetapi setelah itu, mimpi-mimpi burukku tidak hilang. Bahkan, mereka menjadi semakin intens. Aku merasa bahwa desa gaib itu masih memiliki cengkeraman padaku, meskipun aku sudah keluar darinya. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Dukun itu mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu berkata, "Kamu telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia mereka. Mereka mungkin tidak ingin kamu pergi, atau ada sesuatu yang tertinggal dari duniamu di tempat mereka." Dukun itu memberiku beberapa saran: membakar dupa, membaca doa-doa tertentu, dan menghindari lokasi-lokasi yang sepi atau gelap selama beberapa waktu. Aku mengikuti sarannya dengan harapan bisa mengakhiri semua gangguan ini. Setelah beberapa bulan, gangguan itu perlahan mulai mereda. Mimpi burukku tidak lagi datang, dan aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, aku tahu bahwa pengalaman ini telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidupku. Setiap kali aku melihat gerobak bakso, bau bunga layu, atau kabut tebal, ingatan tentang desa gaib itu kembali menghantui. Hingga hari ini, aku tidak pernah lagi mengambil rute baru atau melangkah keluar dari jalur yang biasa.
Pengalaman ini menjadi pengingat bagiku, dan mungkin juga bagi Anda, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kita usik atau jelajahi. Jika Anda mendengar suara derit roda di tengah malam, atau mencium bau bunga layu yang tidak wajar, berhati-hatilah. Bisa jadi, Anda sedang mendekati perbatasan antara dunia kita dan dunia mereka.